Kata Sahara biasanya mengingatkan kita pada gambaran landscape berpasir yang tak berujung. Kafilah unta berjalan di sepanjang bukit pasir. Matahari bersinar cerah seolah-olah itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Dan di sekitar Anda bukan jiwa. Sepertinya bukit pasir keemasan yang megah selalu ada di sini. Tapi ini tidak benar. Rahasia apa yang disembunyikan gurun besar dari umat manusia? Dan apa yang ada di bawah pasir panasnya? Ini sulit dipercaya, tetapi baru-baru ini 6.000 tahun yang lalu, gurun gersang dengan luas lebih dari 9 juta kilometer persegi, hampir 3,5 juta milimeter, diselubungi dengan karpet hijau yang tebal. Seluruh permukiman tersedia dan hewan peliharaan merumput, di mana saat ini praktis tidak ada apa-apa selain pasir panas. Ada padang rumput hijau dan danau. Curah hujan begitu melimpah sehingga mengaliri sungai Taman Rasset, membawa airnya melintasi Sahara Hijau ke Samudra Atlantik. Sungai dengan banyak anak sungai memiliki panjang lebih dari 500 km, 311 mil, dan akan masuk dalam daftar sungai terpanjang di dunia. Pada 2015, citra satelit 3 dimensi membantu menemukan sungai paleo terbesar. Berkat gambar-gambar ini, para ilmuwan melihat tepi sungai yang mulus, tersembunyi di bawah gurun zaman modern. Dan di Afrika Tengah ada sebuah danau bernama Danau Megachat. Sekarang hanya sebuah danau hantu yang hanya tersisa Danau Chat modern. Dan dahulu kala, danau ini lebih luas dari Laut Kaspia yang membentang hampir 388.500 km persegi, 150.000 mil melintasi Sahara. Jika danau itu ada sekarang, itu akan menjadi yang terbesar di planet ini. Gambar-gambar yang diterbitkan oleh NASA dengan jelas menunjukkan betapa besarnya itu. Danau selamanya tercetak di lanskap gurun, seperti mengingatkan diam-diam bagi seluruh umat manusia yang memiliki andil dalam mengeringkan waduk yang dulunya airnya dalam. Tapi apa yang terjadi? Mengapa wilayah yang dulunya hijau dan makmur ini tiba-tiba menjadi tempat paling tak bernyawa di planet ini? Ilmuwan memiliki penjelasan yang berbeda. Misalnya, arkeolog lingkungan David Wright menganggap ternak sebagai penyebab utama perubahan iklim untuk sepertiga benua Afrika. Domba, sapi, dan kambing menginjak-injak dan memakan tumbuh-tumbuhan lokal. Tanah menjadi lebih terbuka dan memantulkan lebih banyak sinar matahari, mempengaruhi atmosfer. Jumlah curah hujan menurun dan kekeringan dimulai. Itulah awal dari akhir. Kekeringan perlahan tapi pasti menghancurkan semua vegetasi. Dan Sahara Hijau berubah menjadi wilayah gurun yang luas seukuran Amerika Serikat. Tetapi ini bukan berarti bahwa hanya hewan yang harus disalahkan. Mungkin peternak sapi adalah katalisator untuk proses yang sudah mulai menghancurkan selubung hijau. Benar, tidak semuanya sesederhana itu. Pada tahun 2018, tim ilmuwan lain mengajukan hipotesis bahwa para penggembala purba sebaliknya memperpanjang mekarnya Sahara Hijau 500 tahun lagi. Menurut salah satu penulis studi tersebut, penggembalaan ternak musiman dan penggembalaan selektif membantu orang mempertahankan ekosistem yang menurun. Kelompok ilmuwan ketiga menyalahkan poros bumi. Setelah mempelajari pengendapan debu di pas pantai Afrika Barat selama 240.000 tahun terakhir, mereka sampai pada kesimpulan bahwa iklim Sahara dan Afrika Utara berubah dari lembab menjadi kering setiap 20.000 tahun seiring dengan perubahan kemiringan poros bumi. Pergeserannya mempengaruhi distribusi sinar matahari antar musim. Semakin banyak radiasi matahari, semakin aktif monsun dan semakin banyak curah hujan yang turun selama musim panas. Ketika ada lebih sedikit sinar matahari, musim hujan mereda dan iklim lembab berubah menjadi kekeringan. Jika demikian, maka setelah sekitar 10.000 tahun, padang rumput akan mekar kembali di Sahara dan hewan akan merumput. Tapi, sungai yang tak terlihat dan danau hantu bukanlah satu-satunya misteri yang disembunyikan gurun megah dari kita. Sebelumnya, di era Mesozoikum, Laut Tethys mendidih di sini, membelah benua kuno Gondwana dan Laurasia. Lautan surut, benua terbagi, lempengan bergerak, dan di permukaan pasir tampak kuburan paus
tetap ada di sana. Tempat ini sekarang bernama Wadi El Hitan, yang dalam bahasa Arab berarti lembah ikan paus. Anda mungkin akan terkejut, tetapi paus modern memiliki nenek moyang purba, Basilosaurus, memiliki gigi tajam dan kaki belakang. Benar, anggota tubuh mereka sangat kecil dan tidak cocok untuk digerakkan. Mereka mungkin predator terbesar pada masanya karena ukuran Basilosaurus mencapai 21 meter, 69 kaki. Bayangkan bagaimana para ilmuwan terkejut ketika pada awal abad ke-20 mereka menemukan sisa-sisa paus purba di gurun yang panas bersama dengan fosil ikan prasejarah yang punah, ular, kura-kura, buaya, dan manatee. Mungkin pikiran pertama mereka adalah seseorang pasti membawa mereka ke sini, tapi semuanya ternyata jauh lebih menarik. Pasir Sahara menyimpan rahasia lainnya. Paus predator purba tidak hanya berburu di sana, tetapi pada suatu waktu dinosaurus juga berkeliaran. Salah satu dinosaurus terbesar di dunia yang usianya hampir 100 juta tahun ditemukan di sini. Ini adalah tulang Sauropoda herbivora yang disebut Paralilitan stromeri. Dilihat dari fosilnya, raksasa ini bisa mencapai panjang 32 meter, 105 kaki, dan berat hingga 60 ton. Dan pada tahun 2018, di bawah pasir gurun yang luas, tulang-tulang dinosaurus lain yang sebelumnya tidak dikenal ditemukan. Mansorasaurus. Penemuan itu seperti bom yang meledak. Hanya ada sedikit data tentang hari-hari terakhir dinosaurus yang hidup di Afrika pada akhir zaman Cretaceous 166 juta tahun yang lalu. Juga, ternyata spesies baru dinosaurus ini sangat mirip dengan mitranya di Eropa. Jadi, sepertinya dinosaurus datang ke Afrika dari wilayah Eropa modern. Tapi, bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, para ilmuwan yakin bahwa raksasa purba tidak dapat berpindah antar benua setelah terpisah. Tapi, penemuan tak terduga ini menghancurkan teori yang diterima tentang migrasi dinosaurus. Spesies yang baru ditemukan dapat mencapai panjang 8 hingga 10 meter, 26-33 kaki, dan beratnya sama dengan gajah Afrika, hingga 6,5 ton. Saat ini, penemuan ini dianggap sebagai salah satu yang paling signifikan di antara semua sisa-sisa spesies dinosaurus baru yang ditemukan. Dan penemuan menakjubkan Mansorasaurus dapat memberi kita lebih banyak informasi tentang fauna pada periode itu. Tapi, mungkin keajaiban Sahara Afrika yang paling tak bisa dijelaskan dan salah satu misteri utama planet ini terletak di Mauritania. Ini adalah formasi geologi yang unik, mudah terlihat dari luar angkasa, yang disebut mata Sahara atau struktur Richard. Ini adalah rangkaian cincin konsentris yang sangat besar dan memiliki diameter sekitar 50 km, 31 mil. Objek tersebut menjadi tenar sedunia setelah ditemukan pada tahun 1965 dari pesawat luar angkasa Gemini 4. Sejak itu, mata misterius itu menghantui para ilmuwan. Bertahun-tahun mereka mencari jawaban untuk pertanyaan utama. Apa sifat dari bangunan ini? Jika ini adalah lokasi jatuhnya meteorit kuno, lalu di mana kawahnya dan mengapa tidak ada jejak dampak yang terdeteksi? Jika ini adalah mulut gunung berapi yang telah punah yang runtuh ke dalam selama jutaan tahun, lalu mengapa batuan vulkanik sama sekali tidak ada? Teori yang sangat fantastis juga dikemukakan tentang lokasi pendaratan alien atau lokasi Atlantis di sini. Tetapi yang terpenting, para ilmuwan cenderung percaya bahwa struktur tersebut terbentuk sebagai akibat dari erosi. Tetapi ada kekurangan dalam hipotesis ini. Cincin formasi terlalu rata dan teratur. Tidak ada tempat di bumi yang mengalami erosi yang mampu menciptakan hal seperti ini. Bagaimanapun, mata Sahara yang misterius tetap menjadi salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan. Jadi, siapa atau apa yang dilihat gurun dengan bantuan mata ini kemungkinan besar akan tetap menjadi rahasia. Gurun bungkam mengenai kota dan seluruh peradaban yang terkubur di bawah pasirnya. Jejaknya direkam oleh satelit dan terkadang ditemukan oleh para arkeolog. Dahulu kala, kehidupan di sini semarak. Benteng berdiri, ladang menunggu untuk dipanen.
dan ternak digembalakan di padang rumput. Di sini, hewan liar berkeliaran mencari mangsa, dan ikan memercik di sungai. Tapi semuanya telah berubah. Sekarang gurun pasir benar-benar tidak ramah. Setiap orang yang mencoba menjelajahi hamparan luas Sahara merasakan kekuatan matahari yang mendesis dan badai pasir. Siapa tahu, mungkin di bawah bukit pasir panas, rahasia terbesar Sahara masih menunggu, yang dengan hati-hati dilindungi dari mata manusia. Menurut Anda, bisa menjadi apa? Tuliskan sesuatu di komentar. Like dan subscribe Anda akan lebih baik daripada angin sepoi-sepoi setelah perjalanan yang melelahkan melalui gurun yang panas.